Assalamualaikum Pak Mirajul. Gimana kabarnya nih Pak? Waalaikumsalam Bu Rehan. Ya, baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Boleh. Ada perlu apa ya Bu? Begini loh Pak, saya sekarang lagi ada sedikit masalah nih Pak sama siswa di kelas. Jadi niatnya saya mau minta bantuan Bapak nih buat di coaching. Bisa tidak Pak? Boleh Bu. Memangnya Ibu lagi ada masalah apa di kelas Bu? Begini loh Pak, saya kan sudah 2 tahun nih Pak ngajar di kelas 4. Nah, untuk tahun lalu itu saya rasa saya tidak bermasalah dengan siswa saya karena saya lihat siswa saya tahun lalu itu punya komitmen yang tinggi gitu Pak sama tugas-tugas yang saya berikan. Nah, di tahun ini nih Pak, saya lihat anak-anak itu tidak punya komitmen gitu Pak. Bila saya berikan tugas itu jarang sekali ada yang mau mengerjakannya Pak. Begitu. Nah, masalah ini membuat saya khawatir nih Pak akhir-akhir ini. Oh, jadi begitu masalahnya Bu. Kalau begitu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Nah, saya ingin mendapat solusi gitu Pak. Bagaimana caranya agar saya bisa menumbuhkan rasa atau sikap komitmen peserta didik saya nih Pak terhadap tugas-tugas yang saya berikan begitu Pak. Oh ya, jadi intinya di sini Ibu ingin menumbuhkan sikap komitmen dan tanggung jawab anak terhadap tugas mereka. Betul begitu Bu? Iya Pak, betul sekali Pak. Oke Bu Rehan. Kalau begitu idealnya komitmen itu inginkan ada pada siswa Ibu itu idealnya yang seperti apa Bu? Nah, idealnya komitmen yang ingin saya lihat pada murid saya ini Pak, Ya. mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan itu sesuai dengan tempo atau waktu yang sudah kita sepakati seperti itu Pak. Nah, kalaupun mereka tidak bisa mengerjakannya, paling tidak mereka bisa memberikan alasan, istilahnya bisa dipertanggungjawabkan lah Pak, memberikan alasan yang mungkin bisa saya tolerir begitu Pak. Nah, kalaupun misalnya mereka belum paham dengan materi yang sudah saya berikan, mereka setidaknya bisa bertanya langsung gitu Pak sama saya. Mungkin Oh, seperti itulah Pak. oh gitu. Jadi komitmen yang Ibu inginkan seperti itu ya Bu. Iya, Menyelesaikan tugas dalam tempo yang sudah disepakati. Terus bila belum dipahami materinya, maka boleh bertanya kembali kepada Ibu. iya Pak. Katakanlah idealnya ada pada angka 10. Kira-kira siswa Ibu sekarang ada di angka berapa, Bu? Nah, kalau untuk siswa saya yang sekarang nih Pak, saya Ya. pikir mereka itu rata-rata berada pada angka ya 5 ke bawah lah Pak. Ada yang 5, 4, 3 bahkan ada yang 2 loh Pak. Karena jarang sekali mengerjakan tugas begitu Pak. Oh ya gitu. Ya, maunya saya jadi komitmen mereka menurut Ibu ada di angka 5 ke bawah. Nah, sekarang Ibu maunya mereka ada di angka berapa, Bu? Nah, Ibu ulang. Ya, Maunya tadi saya itu begini Pak, maunya saya itu kan begini nih Pak, untuk oke. menumbuhkan sikap atau karakter baru seperti itu ya Pak. Ya, Komitmen ini kan hal yang baru mungkin bagi mereka Pak. ya. Jadi itu saya rasa sedikit sulit Pak. Jadi ya paling tidak
saya maunya mereka walaupun tidak di angka 10 lah Pak, paling tidak berada pada angka 70 lah Pak. Oh gitu. Tadi Ibu Rehan bilang, tahun lalu siswa Ibu komitmen terhadap tugasnya. Iya Pak. Ya Pak. Ya Bu. Nah coba Ibu ingat-ingat kembali. Apa yang Ibu pernah terapkan tahun lalu sehingga mereka komitmen terhadap tugas yang Ibu berikan? Oh iya Pak, tahun lalu itu saya membuat map portofolio gitu Pak untuk siswa saya. Nah, map portofolio ini gunanya nanti untuk tempat pengumpulan tugas-tugas masing-masing siswa saya nih Pak. Nah, tugas itu nanti akan dibubuhi tanda tangan orang tuanya. Nah, di dalam portofolionya itu nanti per bulannya itu nanti akan saya evaluasi seperti itu Pak. Nah, setelah saya evaluasi, saya kembalikan lagi ke anaknya mengumumkan siapa yang komitmen dalam mengerjakan tugas dan siapa yang tidak komitmen seperti itu Pak. Itu yang saya lakukan tahun lalu Pak. Oh iya. Nah, kira-kira selain itu, apalagi yang bisa Ibu lakukan untuk menumbuhkan sikap komitmen siswa Ibu? Iya, mungkin saya bisa membuat tagihan produk dalam bentuk kelompok kali ya Pak. Misalnya nanti walaupun tugasnya secara individu, tetapi paling tidak laporan hasil kerjanya itu dalam bentuk kelompok. Jadi nantinya mereka bisa bertanggung jawab karena nanti mereka akan saling mengontrol dan saling mengingatkan akan tugas mereka. Mungkin seperti itu kali ya Pak. Oh iya. Nah, dari kedua pilihan itu, yang akan Ibu terapkan yang mana, Bu? Saya rasa dua-duanya bisa, Pak. Oh iya, bisa ya diterapkan dua-duanya. Kira-kira kapan Ibu mau mulai menerapkannya, Bu? Karena ini saya rasa hal yang sulit ya, Pak, untuk ditumbuhkan. Jadi mungkin lebih cepat, saya pikir lebih baik, Pak ya. Apalagi kan kalau harus menerapkan penerapan portofolio ini kan saya harus mempersiapkan portofolionya dulu nih Pak. Mungkin ya minggu depan bisalah saya terapkan Pak. Oh iya gitu. Kira-kira siapa nih yang menurut Ibu bisa mengingatkan Ibu untuk menerapkannya ini Bu? Saya rasa di kelas itu kan kita ada dua nih Pak, dua guru. Oh iya. Ada saya dengan teman saya namanya Pak Tayeb tuh. Nah mungkin beliau bisa nanti saya mintai bantuan untuk mengingatkan saya untuk penerapan ini Pak. Oh iya. Oke lah Bu Rehan, kita sudah berada di ujung nih Bu. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita berdua kali ini Bu? Iya, hari ini saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan, itu bagaimana cara saya untuk menumbuhkan sikap komitmen dan tanggung jawab anak terhadap tugas-tugas yang saya berikan nih Pak ya. Nah tadi pertama saya buat portofolio yang nantinya akan saya evaluasi begitu Pak. Dan yang kedua tadi saya akan membuat tagihan produk dalam bentuk kelompok, walaupun nanti tugasnya individu, nanti paling tidak laporan hasil kerjanya itu dalam bentuk kelompok Pak, sehingga mereka nanti bisa saling mengingatkan dan saling kontrol seperti itu Pak. Nah untuk pelaksanaannya insya Allah minggu depan saya akan mulai, dan untuk pengingatnya saya akan minta bantuan teman saya Pak Tayeb. Oh ya Bu Rehan, saya rasa Ibu sudah mendapatkan apa yang Ibu inginkan.
Iya, Kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Saya iya kepingin Pak. lihat perubahannya minggu depan Bu ya. Oh iya Pak. Oke. Terima kasih Pak atas bantuannya hari ini. Terima kasih kembali Bu Rehan. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Rehan. Waalaikumsalam.